وحده لا شريك له. Saya perlu memberikan masukan kepada Pak Prabowo, pemerintah sekarang gitu. Jadi satu, jangan kasih sedikit pun ruang untuk kelompok radikal. Coba lihat itu yang di film Game of Thrones itu. Bagaimana sedikit kelompok radikal dikasih angin ya menghancurkan negara. Sekarang ini ada oknum-oknum saudara yang mereka mencoba mencaci maki kiai, mencaci maki habaib, menanamkan keraguan di tengah umat, memfitnah sana, memfitnah sini, ingin mengadu domba umat saudara. Kita geruduk itu kiai, karena itu kiai nggak ikut agenda kita, kurang ajar. Kemarin ada satu orang saudara dari Jawa Tengah menghina guru tua, seorang habib penyebar Islam di Indonesia Timur. Dan yang saya nggak habis pikir, orang-orang ini yang menghina habaib, menghina kiai tidak ditangkap. Penguasa, kapanpun dia berkuasa, siapapun berkuasa, itu kan selalu kepentingannya, salah satu pertimbangan utamanya apakah itu selaras dengan mempertahankan kekuasaan apa tidak. Maka oleh karena itu, apa yang disampaikan Gus Fakih itu kan sifatnya ideologis. Oke lah kalau dianggap ideologi ini sudah mati gitu ya. Saya perlu memberikan masukan kepada Pak Prabowo, pemerintah sekarang gitu. Jadi satu, jangan kasih sedikit pun ruang untuk kelompok radikal. Coba lihat itu yang di film Game of Thrones itu. Bagaimana sedikit kelompok radikal dikasih angin ya menghancurkan negara. Yang kedua, apa yang disampaikan Gus Fakih tadi mengenai frustrasi sosial yang sekarang itu mulai digencarkan oleh kelompok oposisi maupun kepentingan internasional yang tidak suka dengan Pak Prabowo, yang diwujudkan oleh demo mahasiswa maupun suara-suara netizen terutama kalangan muda. Itu selama ini itu menurut saya sejauh ini itu karena niat baik Pak Prabowo dan ya implementasinya ya nggak terlalu geser dari apa yang dimaui presiden gitu di level pelaksanaan itu. Yang saya khawatirkan cuma satu. Karena selama ini yang masih setia, yang masih percaya sepenuhnya kepada Prabowo, itu hanya kelompok kita, hanya kelompok pribumi. Kalau trennya bawaan-bawaan Pak Prabowo itu seperti ini, terus-menerus sedikit demi sedikit mencubit, mengiris yang menimbulkan rasa sakit di kalangan pribumi, itu terus-menerus, saya khawatir pemerintahan Pak Prabowo itu tidak sampai 5 tahun. Kita akan berjuang bersama umat, hidup mati bersama umat. Jangan coba-coba, ada siapapun, pejabat tinggi manapun, apapun pangkatnya, jangan coba-coba mereka menindas rakyat, menyusahkan rakyat, menghancurkan rakyat. Kalau itu terjadi, saya akan ajak umat bangkit semua, angkat senjata, revolusi rakyat saudara. Takbir, angkat tangan semua, kepala di tangan, takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, akhirnya di penutup ini saya ingin sampaikan kepada semua, tolong waspada. Jangan Habib dengan Habib diadu domba. Jangan Kiai dengan Kiai diadu domba. Jangan mau Habib dan Kiai diadu domba. Dari dulu perjuangan di Indonesia, Habaib dan Kiai bersatu saudara. Dari zaman Wali Songo yang juga merupakan keturunan Nabi, bersatu dengan para ulama untuk menyebarkan Islam ke seluruh Indonesia. Sekarang ini ada oknum-oknum saudara yang mereka mencoba mencaci maki kiai, mencaci maki habaib, menanamkan keraguan di tengah umat, memfitnah sana, memfitnah sini, ingin mengadu domba umat saudara. Bahkan ada kiai-kiai istiqomah. Di sini ada Kiai Haji Sulaiman saudara, mencoba untuk menyuarakan yang hak, tahu-tahu diancam. Kita geruduk itu kiai, karena itu kiai nggak ikut agenda kita, kurang ajar. Saya tantang mereka saudara yang suka menghina-hina ulama. Kemarin ada satu orang saudara dari Jawa Tengah menghina guru tua, seorang habib penyebar Islam di Indonesia Timur yang membangun sekolah lebih dari 1.500 sekolah pendidikan saudara. Enaknya dia bilang, saudara, guru tua itu monyet. Saya bilang bukan guru tua yang monyet, lo yang monyet. Enak itu ngomong. Dan yang saya nggak habis pikir, orang-orang ini yang menghina habaib, menghina kiai tidak ditangkap. Ada yang bilang Habib memang 8, kami sudah laporkan mereka sudah. Saya kirim pengacara,
Saya kirim anak-anak muda, buat laporan di Mabes Polri. Semuanya sudah dilaporkan saudara. Yang Abu Jambannya kita laporin. Semua kita lapor saudara, tidak ada yang diproses. Berarti apa? Berarti mereka dipelihara saudara. Mereka dipelihara dengan gerakan intelijen hitam yang memang ingin menghancurkan Islam. Saya mau tanya semua di sini, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bersatu, takbir. Kalau ada yang ngadu domba habaib dengan kiai, biarkan atau lawan, biarkan atau usir, takbir. Sallu ala nabi. Ini orang yang terhormat, orang yang begitu mulia, orang yang seumur hidupnya mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda. Saudara, untuk apa? Untuk agama, bangsa dan negara. Dan sampai hari ini anak keturunan beliau, anak cucu semua terus melanjutkan perjuangannya ya ikhwan. Sampai daerah-daerah terpencil yang tadinya belum kenal Islam, taunya agama guru tua, dimasukin lagi ya ikhwan. Sampai mereka masuk Islam. Dakwah yang luar biasa. Nggak minta gaji dari orang saudara. Mereka kembangkan Islam habis-habisan di sana. Tiba-tiba ada monyet. Monyet, teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Ada monyet saudara seenaknya ngomong. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Al-Khairat dia bilang merampas tanah negara saudara. Mereka bekerja banting tulang kuras keringat. Korbankan harta benda untuk bela agama, bela Islam, bela bangsa, bela negara. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Monyet, teriak monyet. Lu yang monyet. Pakai bawa ayat Quran, saudara. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran. Diambil dari surat Al-Baqarah, saudara. Yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara. Untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah. Yang Allah katakan, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang, ini perintah Allah. Dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet, kurang ajar. Enggak, ini enggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam, seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Begitu sebelum saya lanjutkan, saya bersyukur kepada Allah. Hari ini, yang kita akekahkan barusan, itu salah satu daripada keluarga besar guru tua, saudara. Yang barusan kita bawa bayinya kemari, Sarifah Aminah binti Muhsin Al-Haddar. Saudara, Habib Muhsin ini sedang mengambil doktor. Saat ini sedang studi di Al-Azhar. Insya Allah 6 bulan lagi akan pulang, saudara. Tadi putrinya, saudara. Yang ketiga, yang kita akekahkan. Nah, Dr. Muhsin ini, Said Muhsin ini, saudara, ibunya adalah Syarifah Sa'diyah binti Habib Muhajir Al-Habsyi. Siapa itu Habib Muhajir Al-Habsyi? Saudara ipar guru tua, saudara. Karena Habib Muhajir, saudara perempuannya Syarifah Haulah Al-Habsyi adalah istri daripada guru tua, ya ikhwan. Bahkan saudara-saudara sanak famili dari Habib Muhajir ini ke bawah keluarga besar Al-Habsyi, semua akhirnya bermusyawarah. Kawin dengan anak cucu daripada guru tua. Jadi luar biasa. Habib Hanif lagi singgung tentang guru tua. Saudara, ternyata hari ini juga yang kita akekahkan. Satu rangkaian keluarga anak cucu daripada guru tua, saudara. Pada saat yang sama ada monyet. Ngatain guru tua seenaknya, menghina, memfitnah. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, saudara, capek kita.
Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan.